Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran daring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai analisis wacana monolog berbasis literasi kritis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik wacana monolog. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali model analisis wacana monolog berbasis literasi kritis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis wacana monolog berbasis literasi kritis. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah pembelajaran literasi kritis dalam menyusun esai. Perlu dipahami bahwa tujuan pembelajaran yang pertama itu akan kita capai melalui pembelajaran daring. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat itu akan kita capai pada pembelajaran luring di kelas. Baik, sebelum kita mempelajari bagaimana karakteristik wacana monolog berbasis literasi kritis, sebelumnya kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan wacana monolog. Jadi, menurut Samsudin, bentuk wacana monolog dapat berupa lisan atau tulis dengan syarat dibentuk lebih dari satu kalimat atau tuturan yang beruntun dan berkaitan berdasarkan kesatuan isi, tujuan, dan situasinya. Nah, menurut Samsudin, contoh wacana monolog itu dapat berupa pidato, ceramah, khutbah, mengajar, surat, teks bacaan, maupun berita dan artikel. Hal-hal penting yang akan dianalisis dalam wacana monolog menurut Haliday dan Hasan, Horn, Van Dijk, dan kawan-kawan. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan rangkaian dan kaitan tuturan, yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain sehingga terciptalah pengertian yang baik dan koheren. Kohesi merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koheren merujuk pada pertautan makna. Bentuk kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana dapat berupa konjungsi, alternatif, penjelasan, jawaban, sebab akibat, perbandingan, pertentangan, pembatasan, evaluasi, pembuktian, menyimpulkan, pertanyaan, dan rangkuman ataupun ringkasan. Yang kedua, referen atau rujukan adalah kata untuk merujuk kata sebelumnya atau sesudahnya. Rujukan di dalam wacana dapat dilakukan antara lain berdasarkan arah, sifat, atau jenisnya. Rujukan berdasarkan arah dapat dibagi atas dua macam. Yang pertama, dalam wacana itu sendiri yang disebut endophoric reference. Dan yang kedua, rujukan di luar teks atau yang bersifat situasional. Bentuk rujukan dalam wacana dapat dibedakan atas yang pertama rujukan anaforis, yang kedua rujukan kataforis. Rujukan anaforis meliputi contohnya dia, ia, nya, mereka, beliau, demikian, begitu, begini, sini, dan di sana. Sedangkan rujukan kataforis bisa berupa kata berikut, begini, demikian, yakni, dan yaitu. Selanjutnya, rujukan berdasarkan sifatnya terdiri atas penunjukan personal. Rujukan ini biasanya menggunakan nama, orang, atau benda. Yang kedua, rujukan demonstratif. Rujukan ini biasanya untuk menunjukkan tempat atau sesuatu dengan mempergunakan kata penunjuk sesungguhnya. Yang ketiga, rujukan perbandingan. Rujukan ini bersifat tidak langsung dan biasanya menggambarkan kesamaan, kemiripan, perbedaan, dan pertentangan. Baik, hal yang penting untuk dianalisis yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan pola pikir dan pengembangan wacana. Pola pikir dalam wacana dapat dilihat dari pola pengembangan kalimat alinea dan paragraf pada wacana.
Baik, adik-adik mahasiswa, karena pada analisis wacana monolog, jenis wacana yang akan kita analisis itu merupakan wacana pidato. Untuk itu kita perlu memahami seperti apa sih yang dimaksud dengan wacana pidato itu. Nah, wacana pidato itu merupakan wacana yang bertujuan menyampaikan pikiran dari seorang kepada sekelompok orang. Jadi pidato itu disampaikan oleh seseorang kepada sekelompok orang dan umumnya dibawakan dan disampaikan pada peristiwa-peristiwa yang penting, dan tema-tema yang disampaikan itu merupakan tema atau topik yang patut untuk diperbincangkan. Kemudian, pidato juga biasanya dibawakan oleh seorang pemimpin dan di depan halayak yang ramai. Kemudian, peran pidato biasanya untuk mempermudah komunikasi, media komunikasi organisasi, menciptakan suasana kondusif, dan menciptakan hubungan harmonis. Jadi, model wacana pidato yang akan kita pelajari nanti yaitu wacana pidato presiden. Oke, sekarang kita sudah membahas seperti apa sih wacana monolog itu. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas karakteristik analisis wacana monolog berbasis literasi kritis. Tadi sudah dibahas mengenai bagaimana menganalisis sebuah wacana monolog. Nah, sekarang apa sih yang perlu dalam aspek-aspek yang perlu dalam analisis literasi kritis? Nah, tujuan dalam menganalisis wacana berbasis literasi kritis ini yaitu mahasiswa akan mempelajari pola bahasa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan pidato tersebut. Kemudian salah satu bentuk literasi kritis itu di dalam teks pidato itu bisa berupa ideologi dan kekuasaan. Lalu bentuk-bentuk ideologi dan kekuasaan yang ada dalam teks pidato itu bisa berupa keyakinan, budaya, tindakan yang bertujuan untuk bisa saja mempertahankan kekuasaan si pemimpin ataupun bertujuan untuk menyampaikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari si pembicara. Nah, itu hanya bisa kita analisis dengan menggunakan pendekatan literasi kritis. Selanjutnya, cara menemukan praktik ideologi dan kekuasaan dalam wacana pidato. Yang pertama, mahasiswa harus memahami contoh wacana pidato yang disajikan. Jadi contoh wacana pidato itu sudah disiapkan dalam buku materi ajar dan akan dibagikan pada saat pembelajaran luring. Kemudian yang kedua, mahasiswa menganalisis hal-hal penting yang akan dianalisis dalam wacana monolog berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Halliday dan Hasan. Jadi setelah kalian melihat contoh analisis, kalian akan dilatih menganalisis wacana monolog yang berbeda dari contoh yang sudah disajikan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menganalisis aspek literasi kritis berdasarkan pemilihan bahasa dan topik atau isu yang diangkat oleh penulis dalam memaparkan hal-hal yang bersifat argumen dalam wacana tersebut. Jadi untuk menganalisis aspek literasi kritis ini bisa dilihat dari bentuk pemilihan bahasa yang digunakan dalam teks itu, apakah mengandung ideologi atau bentuk-bentuk kekuasaan. Demikian materi analisis wacana monolog berbasis literasi kritis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada pembelajaran luring di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.